Oh ya. Tadi yang Dan pertanyaan laboratorium dok, apakah ada laboratorium. pemeriksaan laboratorium yang menunjang diagnosa OA? Sampai hari ini justru OA itu kita tegakkan setelah menyingkirkan semua yang lain gitu. Jadi periksa dulu yang lain, tidak ada itu kita bisa blame on OA gitu ya. Kita periksa LED-nya tidak terlalu tinggi-tinggi amat gitu, atau CRP-nya baik-baik saja, atau CRP-nya pun kalau tinggi minimal sekali kayak gitu. Jadi sesuatu yang bisa menyingkirkan yang lain baru kita salahkan OA. Tidak ada spesifik tes untuk lab untuk OA. Yang sering kasihan disalahin itu asam urat ya dok? Sakit sendi asam urat, sakit otot asam urat, paling kasihan asam urat. Jadi jangan lupa itu dijadikan salah satu faktor eksklusi ya dok kalau untuk diagnosa OA. Oke, itu jawabannya untuk Bapak Aditya Herbiantoro. Berikutnya dari Ibu Warda Ayu Nadira. Selamat sore dokter, izin bertanya untuk NSAID apakah diberikan sebagai terapi jangka panjang? Terima kasih. Dokter Andre mau jawab dulu dok tadi. Silakan dok. Baik. NSAID tentu harus berhati-hati dalam penggunaan jangka panjang. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa penggunaan NSAID terutama pada lansia ini mesti berhati-hati karena kebanyakan pasien OA ini hampir sebagian besar lansia yang sudah punya komorbid, ya, ada masalah ginjal, kardiovaskuler, di mana penggunaan NSAID jangka panjang itu justru berbahaya, ya, tidak hanya untuk gastritis, ya, tapi juga untuk kardiovaskulernya, untuk fungsi ginjalnya itu berbahaya karena itu bukan untuk terapi jangka panjang, ya. Tadi core first line treatment untuk OA itu bukan NSAID, ya. Itu justru edukasi, pengurangan berat badan gitu yang kayak begitu. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Dr. Lan. Ya, terima kasih, saya juga setuju. Tapi kita harus menggunakan NSAID dengan bijaksana, ya artinya dalam waktu yang cukup untuk benar-benar mengurangi radang yang terjadi pada OA itu. Biasanya 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Jadi jangan makan bila perlu gitu. 1 selesai, pasti nanti sakit lagi gitu. Jadi sambil modifikasi gaya hidup, sambil turunin berat badan, sambil pakai sendal yang empuk, sambil menghindari apa yang bikin dia sakit tadi ya, sambil mungkin tadi Dokter Andre sudah sampaikan olahraga yang cocok untuk dia gitu ya. Nah sambil jalanin itu sambil kita kasih NSAID untuk jangka waktu tertentu yang diharapkan radangnya bisa berkurang gitu ya, dan diharapkan itu bisa perbaikan. Biasanya 1 minggu sampai 2 minggu cukup, tidak berlebihan, tidak panjang sekali gitu. Kalau untuk tadi dok NSAID topikal itu apakah lebih aman pemakaiannya untuk jangka panjang atau gimana dokter? Dokter Lani ataupun dokter Andre? Dokter Andre, ada tanggapan? Iya, kalau topikal memang secara rekomendasi tadi oleh 3 organisasi dunia juga mereka semua sepakat bahwa penggunaan NSAID topikal itu lebih aman, terutama bagi pasien-pasien yang sudah punya komorbid gitu. Bisa digunakan jelas untuk jangka yang lebih panjang ya, tetapi itu juga bukan berarti terus-menerus kalau sudah tidak ada hasil ya tentu harus dipikirkan lagi ya. Itu dari saya seperti itu. Ya, jangan lupa. Ya dokter silakan. Setuju. Jadi jangan lupa walaupun lebih aman tetap harus ada evaluasi ya dok. Kalau memang tidak membaik atau worsening tetap harus dilakukan pemeriksaan atau konsultasi lanjutan ya dok. Ya, betul. Selanjutnya dokter dari Ibu Widya Pratiwi. Izin bertanya dokter, apa pilihan olahraga yang disarankan kepada pasien OA? Selain obat-obatan untuk nyeri, apakah bisa dengan fisioterapi atau lainnya? Silakan Dokter Laniati. Pilihan olahraga. Betul dok. Paling bagus itu kalau untuk OA lutut itu adalah olahraga yang tidak membebani ke lutut gitu. Jadi contohnya tadi Dokter Andre itu foto Dokter Andre berenang itu paling bagus itu ya. Jadi kalau bisa berenang, pasien suka bilang dok saya nggak bisa berenang ya pakai bantal boleh. Jadi itu olahraga yang baik ya, tidak membebani lutut tetapi menggerakkan seluruh badan ya. Kemudian olahraga yang berikut adalah bersepeda, ya itu juga baik kalau bisa bersepeda karena dengan bersepeda itu tidak beban untuk lututnya. Olahraga lain juga kalau misalnya tidak begitu sakit sekali, jalan di tempat yang rata dengan alas kaki yang empuk dan baik itu juga baik karena itu juga bisa merangsang kartilagonya untuk
pemulihan gitu. Jadi itu juga baik. Olahraga lain kalau memang sakit sekali, mungkin olahraga untuk menguatkan otot-otot pahanya ya di tempat tidur bisa, misalnya contoh dengan lakukan angkat kakinya terus ditahan atau dikencangin gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk menguatkan otot-otot paha. Dan biasanya bisa dibantu oleh fisioterapis atau dengan lakukan fisioterapi itu juga bisa membantu, boleh dilakukan ya. Dan ya bisa dengan fisioterapi. Tapi modifikasi gaya hidup, edukasi itu penting sekali. Mungkin ada tambahan dari Dr. Andre? Dokter Andre, olahraga Dokter Andre semua ya dok, renang, sepeda. Iya, terima kasih Dr. Yosi. Jadi memang olahraga untuk osteoartritis lutut itu baiknya memenuhi unsur-unsur endurance atau aerobik. Ya, endurance atau aerobik misalnya berenang, sepeda masuk itu semua. Kemudian memenuhi unsur lagi strengthening, penguatan otot, tadi Dr. Lani sudah singgung. Ya, latihan penguatan otot quadriceps, hamstring, ya. Kemudian yang sifatnya lagi proprioceptik, keseimbangan, ya, balancing, ya, sepeda itu termasuk salah satunya, berenang juga. Kemudian stretching. Nah, stretching ini pilates, berenang itu masuk, ya, tai chi itu juga oke gitu. Ya, jadi unsur-unsur 4 itu mesti dipenuhin gitu. Tapi dok, kalau misalnya memiliki komorbid, tentunya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter ya dok. Oh iya, jelas olahraga ya. Ya. Jadi jangan karena ingin sembuh OA-nya lupa dengan komorbidnya. Jadi itu jawabannya ya, Dr. Lani dan Dr. Andre. Terima kasih. Berikutnya dok, wah nih di kolom chatnya masih panjang sekali dok. Dari Dr. Megawati Wijaya. Izin tanya dok, jika OA grade 1-2 dan pain terus, apa yang harus dilakukan jika di vaskes primer? Silakan untuk Dr. Lani dan Dr. Andre. Ya, tadi sudah dibahas, yang paling penting ya edukasi, perbaiki dia di mana masalahnya. OA-nya dari ronsen grade 1, tapi misalnya dia malalignment atau dia pekerjaannya yang selalu menggunakan lututnya, angkat-angkat barang gitu, itu juga pengaruh sekali untuk beban ke lututnya gitu. Misalnya gendong anak, gendong cucu gitu ya, itu seringkali datang dengan keluhan OA gitu. Padahal ditanya nggak bikin apa-apa yang lain, tapi tiap hari gendong cucunya. Nah itu juga beban, untuk tambah beban gitu. Berat badannya aja sudah beban, tambah lagi dengan beban gitu ya. Jadi hal-hal itu yang harus kita modifikasi sehingga nyerinya bisa berkurang gitu. Kebanyakan kalau ada pasien OA, rata-rata saya butuh waktu setengah jam sendiri untuk khusus edukasi, jelasin tentang hal demikian sehingga kedepannya bisa perbaikin dengan minimal sekali obat-obat gitu. Oke, ini tadi Dr. Andre atau Dr. Lani sempat membahas hal yang menarik tentang pemberian anti nyeri. Seringkali kita memberikan anti nyeri itu PRN bila perlu. Nah, sebetulnya kalau untuk nyeri akut itu rekomendasinya sebaiknya bagaimana dok? Silakan dari Dr. Laniati atau Dr. Andre. Ya, mungkin sebaiknya untuk memenuhi target kita apa gitu ya. Kalau target kita mengurangi inflamasi, nah kita harus kasih dalam waktu tertentu yang cukup untuk mengurangi inflamasi yang terjadi di sana gitu. Kalau inflamasinya seperti OA itu inflamasi yang sangat ringan, tadi saya sudah sampaikan ya, boleh sampai 2 minggu dievaluasi lagi bagaimana nyerinya gitu. Boleh lebih lama sedikit, tetapi kita harus evaluasi selalu untuk pemberian NSAID-nya tadi. Kalau target kita tadi hanya pada saat misalnya, dok saya sebetulnya nggak nyeri, tapi ketika harus pada keadaan tertentu gitu ya, dia harus pergi dalam ini, nah baru sakit, nah di situ silahkan dia boleh gitu. Tapi tadi lebih baik diawasi dengan ketat. Dokter Andre ada tambahan dok? Ya, tadi ada kasus kan grade 1 atau grade 2, tapi udah dikasih obat nggak baik-baik. Jadi memang kembali di sini dicek faktor resiko, misalnya jangan-jangan itu berat badannya berlebih, ya kemudian aktivitasnya berlebih, kemudian mungkin ada penyebab primer yang belum terkoreksi. Nah kalau memang itu sudah dipastikan sudah teratasin, hati-hati juga ini rongsen, ya rongsen X-ray itu harus dibuat dalam kondisi weight bearing, ya bukan dalam posisi tidur. Kadang-kadang dalam posisi tidur kelihatan grade 1-2, tapi begitu dia diposisikan berdiri,
baru kelihatan itu grade 3 ke atas, ya karena menanggung beban. Pastikan juga kalau kadang-kadang sambil berdiri masih belum kelihatan, ada lagi tambahan stress X-ray untuk lutut namanya Rosenberg view dalam posisi agak dalam posisi fleksi 45 derajat, itu bisa kelihatan ada salah satu sisi medial nanti yang menyempit. Ya, jadi kadang-kadang grade 1 2 bagus itu belum tentu bagus aslinya. Kadang-kadang sambil berdiri baru kelihatan, atau Rosenberg view stress foto sambil sedikit berlutut 45 derajat baru kelihatan. Jadi itu memang perlu dicermati hal seperti itu. Itu aja masukan dari saya. Ya, Jadi, ya dokter. Ya, setuju, karena kadang-kadang kita kalau minta ronsen untuk lutut harus tulis ya, ini tujuan untuk OA dalam posisi tadi weight bearing atau berdiri. Ya seringkali kami dapetin justru kalau posisi duduk seakan-akan grade 1 bahkan normal gitu, padahal kalau berdiri sudah grade 3, grade 4. Jadi pemeriksaan penunjang memang baru berguna kalau tepat ya dok ya, baik lokasi dan posisinya ternyata. Berikutnya Dr. Lani dan Dr. Andre, ada pertanyaan dari Dr. Anneke Rosma. Apakah olahraga lari dalam jangka panjang dapat menyebabkan OA di kemudian hari? Nah, ini mesti ke Dr. Andre deh hobi. Silakan dok. Ya, sebetulnya sudah banyak penelitian membahas mengenai apakah ada hubungan lari jangka panjang dengan OA di kemudian hari. Jawabannya sebetulnya hampir sebagian penelitian tidak mengatakan ada korelasi antara olahraga lari dengan osteoartritis sejauh saat lari itu tidak menimbulkan cedera, atau sejauh lari itu dikerjakan dengan teknik yang benar, dengan alas kaki yang benar. Karena berlari pun ada tekniknya, ya. Kemudian alas kaki pun juga ada macam-macam, ya. Selama dikerjakan dengan benar, belum ada masalah di lutut sebelumnya, ya tentu itu tidak memberatkan sendi lutut. Tapi kalau misalnya sendi lututnya dari awal sudah tidak stabil, misalnya ada problem ACL-nya putus, ligamennya ada yang putus, dan itu tidak stabil, dipaksain lari terus, itu biasanya jadi seperti atlet, ya, OA ujung-ujungnya. Ya, tapi pada sendi lutut normal dikerjakan dengan teknik yang benar, tidak ada korelasi itu dengan osteoartritis di kemudian hari. Itu jawaban dari saya. Ada olahraga tertentu mungkinnya yang risiko tinggi, misalnya contoh bulu tangkis ya. Tapi kalau dia melakukan dengan baik, ketika dia lompat smash, dia jatuh dengan baik, bumping itu mungkin itu tidak akan pengaruh ke lututnya. Nah seringkali orang-orang yang mungkin tidak di training dengan baik, yang penting main aja gitu, terus lompat jatuh plak gitu. Nah itu akan beban ke lututnya. Di kemudian hari dia punya risiko untuk terjadi OA pada lutut. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ada lagi dok pertanyaan selanjutnya. Oh ini pertanyaannya sepertinya belum lengkap dari Dr. Sugianto SPOG. Dokter izin bertanya, orang tua saya saat ini berusia 74 tahun dengan berat sekitar 80 kg dan tinggi badan 160 cm. Kepada Dr. Sugianto, apabila masih bergabung di room, boleh dilengkapi pertanyaannya. Saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Leni Yusufjo. Wanita 62 tahun suka pakai hak tinggi yang bagaimana yang boleh? Terima kasih Dr. Laniati. Silakan dok. Ya, boleh sebetulnya hak tinggi, tapi jangan terlalu tinggi. Kalau sangat tinggi, ya otomatis akan beban selain di ankle-nya, beban di lutut, juga beban di pinggangnya. Cukup tinggi, berapa tinggi sebentar? Yang normal wedge biasa, tetapi yang paling penting itu usahakan empuk gitu. Jangan yang sangat-sangat keras ya. Kalau sangat keras pun akan mempengaruhi pada saat dia jalan, benturan yang terjadi di lutut maupun benturan di ankle-nya gitu dengan sudah posisinya miring gitu. Tapi dengan ada wedge itu sebetulnya cukup baik gitu. So jangan terlalu tinggi. Dari Dokter Andre mungkin ada tambahan dok? Nah, sama. Jadi yang saya pernah baca tuh 2 atau 3 cm lebih itu di atas 3 cm itu udah nggak terlalu bagus. Terutama yang bentuk ujungnya tuh Stiletto, yang lancip ya. Itu karena akan mempengaruhi pola jalan, gait-nya udah berubah. Dengan gait-nya berubah itu akan menyebabkan tekanan di patellofemoralnya sama di abduktornya, dan kemudian ke lower back-nya itu jadi nggak balance semuanya. Jadi kalau itu dibiasakan jangka panjang pasti akan terganggu salah satu, entah di lutut, panggul, atau di tulang belakang bagian bawah nantinya.